Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama Agus. Apalagi pada saat kemarin, rumah Agus dikunjungi dari perwakilan Kementerian Sosial. Ada beberapa netizen yang sudah mention ke akun TikTokku di Anjasa Semara. Ada banyak yang bilang, Mas Anjas coba dilihat nih video ini. Ada banyak yang menilai bahwa reaksi Agus pada saat dikunjungi oleh perwakilan Kementerian Sosial kok kelihatan nggak natural ya. Kesannya itu adalah kayak acting katanya. Ya, aku nggak ngerti sih apakah ini acting atau enggak. Coba kita lihat adalah video pertama yang kalian mention di TikTokku dan ternyata ini kondisi Agus kan sedang tiduran di sebuah kasur dan juga tempat yang mungkin terkesannya kelihatan tidak bersih, tidak hygiene gitu. Makanya nggak heran banyak orang yang simpati dan menurut Farhad sekarang sudah diganti. Ada orang yang menyumbang kasur, ada yang menyumbang juga katanya ngecat rumahnya. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh timnya Farhad malah membelikan AC? Bukankah, ya aku nggak tahu sih prioritasnya yang mana lebih dulu, lebih penting gitu. Kita coba lihat ini cuplikan teman-teman dari video yang viral berikut ini. Maaf ya Bu, badannya kayak gini dulu Pak. Oh. Ini Agus mau kesakitan tangannya ya. Oke. Ada yang unik loh sebenarnya ini. Coba kita lihat dulu. Oh, Wawa kelihatan sumringah di sini. Dia kelihatan kesakitan si Agus di sini. Tapi ada beberapa hal yang cukup unik teman-teman reaksi dari Agus. Aku lihat dia beberapa kali matanya itu kayak menahan sinar gitu loh. Kalau ekspresi orang menahan sinar kan biasanya begini ya, kayak mengedipkan atau mengecilkan bagian mata. Berarti ini linear ya keterangannya Agus bahwa ini kalau dia lihat berarti mata yang sebelah ini kanannya, kiri ya. Ini kiri atau kanan ya? Kiri atau kayaknya kanannya Agus ya. Berarti kanannya Agus, mata kanannya Agus. Yang ditutup ini kanan atau kiri ya? Coba aku lihat. Ini kan aku kanan, ini kiri. Yang ditutup berarti yang kanannya Agus ya. Oke. Karena yang potensinya masih cukup tinggi, yang katanya 10% masih bisa ngelihat itu adalah yang bagian kanan kan. Berarti kalau bagian kanan ini bagian yang ditutupi dong berarti. Betul ya? Kalau bagian kiri artinya itu yang sudah tidak lagi ada potensi untuk ngelihat. Nah dia kan kayak masih mengedip, kayak cahaya begitu. Nah ini yang ngebuat salah satu hal di komentar netizen, apakah ini real atau enggak gitu. Terus juga dia menahan kesakitan semuanya. Tapi uniknya gini ya, terlepas pro dan kontra, kalau aku sih aku pahami pasti yang dirasakan Agus ini pasti sakit, nggak nyaman. Apalagi dia bukan bawaan lahir teman-teman kejadian ini. Ada banyak hal yang reaksi orang berbeda-beda. Tetapi kalau memang dia begitu concern dengan kesehatannya, yang paling disayangkan terlepas masalah yang banyak banget, ya menurut aku dengan uang 300 juta yang ditawari oleh Denny Sumargo, itu kenapa ditolak sih Gus gitu. Tapi ya untung juga sih, dia juga akhirnya kan mendapatkan bantuan dari timnya 9 Naga, kata dari siapa? Alvin Lim, yang akan ngebantu seluruh biaya pengobatan Agus, baik di Indonesia ataupun rumah sakit di luar negeri. Nggak cuma di Singapura, bahkan China pun juga bisa aja. Artinya sih, di satu sisi Agus banyak yang menghujat, tapi di sisi lain, kesehatan dia benar-benar sudah terjamin sekarang. Mudah-mudahan ini nggak cuma sekedar isapan jempol belaka, itu adalah poin yang harus kita garis bawahi. Di video berikutnya juga ada bagian yang Agus ini sudah mendengarkan cerita berbagai hal dari macam-macam orang ya, A, B, C, dan D. Ada yang tanya, ini Agus kalau dia bisa ngeliat cerita kayak yang Novi, kan dia komplain ya, waktu wawancara terbaru Agus bilang begini, sebenarnya Agus juga kecewa gitu ya dengan uang yang ditawari oleh Densu tersebut. Kok tiba-tiba itu disampaikan oleh Teh Novi ke publik, itu kan kesannya kayak menggiring opini lagi. Itu sebenarnya Agus kecewa katanya gitu. Terus pada saat dia bilang, saya sekarang dilaporkan oleh Pablo dari tim perwakilan donatur, dia jawabnya ya biarin saja, karena kan itu adalah hak setiap warga negara melaporkan orang gitu. Kita lihat nanti aja, yang penting mah Agus jujur katanya.
Oke, itu sudah cukup berpengalaman sepertinya Agus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. Nah, salah satu hal juga waktu Agus tuh curhat terkait dengan uang donasi. Dia akhirnya nyebut dirinya dengan emosi, iya memang Agus tidak bermoral, iya memang Agus yang salah. Terus, tapi tetap aja katanya netizen masih terus menghujat Agus. Ini cuplikannya teman-teman. Memang Agus salah, gak punya orang, tapi Agus gak punya orang karena gak ngerti masalah donasi. Oke. Uang masuk kira ini uang Agus gitu, ya udah Agus pakein aja gitu uangnya gitu. Waktu uang itu masuk ke rekeningnya, Agus pikir udah milik Agus, jadi uangnya Agus pakein aja semuanya. Ya ini orang kalau baru megang uang gede gitu ya, miliaran gitu, langsung dibagi-bagi semuanya. Ya dibagi-bagi juga dengan alasan yang katanya kan yang 50 juta buat orang tuanya lewat salah satu keluarganya di Aceh, terus juga yang buat Wawa katanya sebagai ucapan terima kasih yang hampir 100 juta loh buat Wawa loh. Ucapan terima kasihnya gede banget itu Agus. Terus buat yang istrinya yang 50 juta beberapa kali, terlalu gegabah sih, kenapa nggak nanti aja gitu, itu yang disayangkan banget. Lagi pula pun Agus ngasih ke Wawan itu juga butuh tempat tinggal Agus. Wah. Tapi aku jelaskan pun ke masyarakat luas, mereka juga nggak paham. Ya, bukan masyarakatnya nggak paham sih. Kan dia bilang katanya Agus itu ngasih ke Wawa juga buat tempat tinggal Agus loh. Tapi sudah Agus jelaskan masyarakat luas juga nggak paham. Sebenarnya bukan yang nggak paham Agus, nggak masuk akal aja gitu. Kenapa kamu mengeluarkan uang gede hampir 100 juta tersebut yang 98 juta dibandingkan kamu pindah gitu ya, cari kontrakan atau cari apartemen yang per bulan 5 juta. Itu kan lebih efisien buat kamu, ngebantu kamu masa-masa krusial penyembuhan sekarang agar lebih hygiene dan sebagainya. Tapi kenapa malah seperti itu? Kalau sekarang kita ketahui bahwa kan rumahnya Wawa sekarang diperbaiki ya dalam tanda kutip, katanya dicat, terus juga dikasih kasur, dikasih AC. Nanti ada masalah lagi berikutnya, kalau Agus pindah, nanti itu gimana tuh selanjutnya? Kalau seandainya Agus cuma di apartemen gitu ya, kan Agus juga kan rencananya ke depan tidak akan tinggal di Jakarta kan, mau tinggal di mana di Aceh. Harusnya kalau Agus punya apartemen yang sudah full furnish lengkap begitu, paling juga per bulan mohon maaf ya, yang 7 juta, 6 juta tuh udah cukup oke loh di Jakarta. Paling nggak kamu drama-drama ini semuanya sekitar 6 bulan pengobatan ini itu. 6 juta kali 6 juta berapa tuh? 36 juta. Nanti sudah selesai kamu pindah ke Aceh. 36 juta kamu sudah dapat AC, TV, kasur, semuanya yang bagus gitu kan ya. Kalau sekarang kamu AC udah berapa belas juta, beli kasur mungkin udah berapa belas juta, nanti ngecat sebagainya, itu udah habis puluhan juta juga. Dan pada saat kamu pindah ke Aceh, apakah bisa barang-barangnya dibawa? Bisa. Cuman kan nggak efisien gitu loh. Jadi ada banyak pola pikir yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh Agus, dan itu yang ngebuat netizen tuh kesel gitu sebenarnya. Karena udah digiring dulu sama Teteh gitu. Oke, karena sudah digiring terus sama Teteh, dalam tanda kutip dia mau menyalahkan Novi di sini ya. Ya, salah satu bagian gaslighting gitu loh. Kesalahan kita, tapi kita berusaha untuk memberikan kesalahan tersebut ke orang lain. Kalau netizen menilai perlakuan Novi itu nggak benar, aku yakin netizen juga bukan tanpa berpikir logika ngebela Novi ya. Kalau memang yang dikatakan Novi itu nggak masuk akal, pasti Novi yang bakal dihujat sama netizen. Tapi memang banyak kan yang dikatakan Novi itu masuk akal, dan mohon maaf nih, yang dilakukan Agus yang tidak sesuai dengan mayoritas logika dari masyarakat. Ini dengan statement-statement yang dia posting di story di Instagramnya. Nah itu adalah bagian yang kayak menyalahkan orang lain. Apapun yang saya lakukan, mau saya perjuangkan dengan apapun yang pasti tidak akan bisa. Aduh. Sampai sekarang walaupun saya mau balik pun tidak akan ada manfaatnya juga bagi saya, yang malah saya bakal dibully sama mereka. Karena kamu kan cuma ngomong doang, tidak action ya. Dia kan bilang, saya mau ngomong baik apapun tidak akan menghilangkan hujatan dari netizen. Intinya adalah itu. Ya, karena action kamu kan luar biasa, Gus, yang paling mengekskalasi
dalam tanda kutip adalah kayak hujatan netizen itu adalah pada saat kamu melaporkan Novi nggak cuma sekali tapi 2 kali pencemaran nama baik. Yang kedua adalah dengan pasal dugaan pemerasan tersebut. Itu yang menjadi action speaks louder than word, yang ngebuat kita itu kok gitu sih Gus gitu. Itu yang membuat saya depresi, kadang-kadang kalau malam suka nangis, gak bisa tidur, ngomong sama istri. Oke. Saya bilang gitu, abang punya salah apa gitu, sampai orang menghujat abang. Abang punya salah apa sampai orang menghujat abang sebegitunya? Dia aja nggak sadar kesalahannya apa ya. Padahal dia awalnya mengakui, iya Agus salah, Agus nggak punya moral, tapi di kata-kata lain dia ngerasa dia nggak punya salah gitu loh. Jadi ya kita bisa menilai ya apakah pernyataan Agus itu tulus atau enggak, ataukah hanya sekedar sebuah strategi begitu. Sampai kita dihujat semuanya sekeluarga. Kita udah jelasin sama mereka, tapi mereka tetap nggak paham. Aku bilang gitu. Ya alhamdulillah. Datang Bapak Lim juga. Oh ini Alvin Lim. Banyak-banyak terima kasih juga buat Bapak. Oke. Ini atas petunjuk Allah juga buat Agus. Aku banyak berterima kasih juga sama Bapak Farhad. Berkat Bapak Farhad juga ketemu Bapak Lim di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Lim. Sekarang ngasih duit juga kan intinya. Kita bisa berjuang di jalan yang sama di hati Agus gitu. Yeah. Walaupun secara moral Agus berkali-kali meminta maaf kalau memang Agus salah ke masyarakat, ke donatur. Tapi tetap aja Agus yang jelek dipandang mereka. Oke. Menurut kalian statement Agus ini pada saat ada Alvin Lim ini, apakah mengindikasikan sebuah pernyataan yang tulus ataukah hanya sebuah acting lagi? Kalau aku lihat komentar netizen ini di TikTok ya, itu cuma acting doang gitu loh. Wawa gimana responnya pada saat rumahnya dikunjungi oleh Kementerian Sosial? Banyak yang komentar aku lihat di TikTok ini, bahagia banget ya Wawa, abis didatangi nama Kemensos gitu. Oke, ada kata-kata yang cukup unik sebenarnya. Coba kita lihat dulu statement Wawa berikut ini ya. Ya, alhamdulillah bersyukur sampai ibu perwakilan dari Kemensos datang ke saya. Bersyukur aja lah. Bersyukur aja lah. Luar biasa, perhatiannya luar biasa. Bu, ini kasus Agus sampai menarik perhatian di Mensos, mungkin gimana menanggapi hal tersebut? Ya, mungkin itulah balasan dari Allah untuk perhatiannya sama Agus. Ya, itulah mungkin balasan dari Allah atas semua ini untuk perhatiannya ke Agus. Jadi Wawa juga ngerasa bahwa mereka ngerasa dizolimi gitu loh ya. Jadi sekarang ada perhatian dari Kemensos, itu ngebuat mereka seneng. Tapi hati-hati loh, Wak. Jangan-jangan kedatangan Kemensos ini justru akan ngebuat hal yang diinginkan tidak terjadi. Apa itu? Karena salah satu hal yang disampaikan dari penjelasan Kemensos kemarin kan, uang yang sekarang ini kan di rekeningnya Yayasan Novi kemungkinan besar akan dikelola oleh Kemensos. Ada rencana dia bawa ke sana. Dan kalau itu terjadi, Agus tidak akan mendapatkan seutuhnya donasi 1,5 miliar tersebut, hanya fokus untuk pengobatannya aja. Tapi gimana dong? Orang sekarang Agus aja berobatnya gratis kok, dibantu Alvin Lim, dibantu yang mana-mana. Mungkin nanti bakal ada kayak second opinion, ya udahlah, nanti kwitansi dari pengobatan-pengobatan yang dibayarin oleh orang-orang yang baik ke Agus itu akan di-reimburse. Nanti uangnya bakal untuk biaya hidup Agus. Apakah diarahkan seperti itu? Karena kalau sekarang kan sudah gratis juga, Agus nggak butuh lagi uang tersebut kan sebenarnya. Ya udahlah, mendingan kalau menurut aku Agus nggak usah lagi utak-atik uang 1,5 miliar balikin aja ke Novi gitu kan. Lebih baik harga diri kan ya. Kan Agus bilang dulu, harga diri Agus tuh lebih penting. Harga diri siapa? Istrinya, Wawa, keluarganya. Itu jauh lebih penting. Sekarang kan dia sudah aman tuh untuk kesehatannya Agus. Karena Alvin Lim sudah mengatakan dengan tegas, saya perwakilan dari konglomerat di Indonesia. Ada sebagian yang dikategorikan sebagai 9 naga. Itu akan ngebantu pengobatan Agus baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Luar biasa loh itu, nggak semua orang yang mendapatkan musibah mendapatkan berkah seluar biasa ini. Tadi ngapain sih kata Gus kesini, Bu? Ngapain gitu? Oh, nggak tahu. Saya juga nggak tahu.
Oke. Iya, Pak. Oke. Dan Wawa ini memberikan reaksi bahwa nanti hari Rabu katanya akan datang ke Kementerian Sosial untuk bertemu dengan Pak Menteri sepertinya di situ. Ya, kita lihat nanti ya apakah ada hal-hal yang unik terjadi di situ atau enggak. Terus juga dari rangkaian-rangkaian peristiwa hari ini teman-teman, aku melihat bahwa Agus terlihat sudah sangat tegar dan kuat menghadapi semua ini. Bahkan waktu ditanya Agus gimana dengan uang 1,3 miliar di rekening yayasannya Novi, Agus cuma bilang, udah saya serahkan semua itu ke Pak Farhad, pengacara biar dia yang mengurus. Sekarang kan wartawan bilang, Agus sekarang sudah nggak ada masalah lagi sama pengobatan, uangnya sudah ada semuanya. Kesannya adalah kayaknya Agus itu masih nggak rela. Kalau dia bilang seandainya udah, saya udah nggak peduli lagi sama uang 1,5 miliar tersebut, silakan ambil aja Mbak Novi, itu kan clear ya. Tapi kan Agus bilang, saya serahkan kepada pengacara. Dan pengacara tetap kekeh di hadapan Agus ngomong, akan memperjuangkan uang tersebut. Artinya apa? Ini adalah statement secara tidak langsung, Agus tetap ingin mendapatkan 1,5 miliar donasi tersebut, plus dengan bantuan-bantuan yang dia dapatkan. Jadi sekarang Agus nggak cuma mendapatkan bantuan 1,5 miliar, tapi yang dia dapatkan itu kayaknya udah beberapa miliar nih, karena untuk pengobatan macam-macam sudah ditanggung. Jadi sekarang tabungannya, mungkin para donatur yang nyumbang, tabungan kalian sama Agus kalah sekarang kalian. Agus sudah jadi miliarder, sementara kalian mungkin nggak banyak paling. Paling yang punya uang 1 miliar dalam hitungan jari nggak sih? Tapi Agus paling nggak sudah punya miliaran sekarang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.